Ya, kita pantau situasi lalu lintas saat ini di ruas tol Jakarta Cikampek. Sudah ada Amrina Rida di tol Jakarta Cikampek. Bagaimana arus lalu lintas di tol Cikampek saat ini, Amrina? Silakan laporannya. Iya, Yudi, untuk situasi arus lalu lintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek pada malam ini nampaknya masih tidak cukup berbeda dengan situasi pada sore hari tadi, yakni masih ramai lancar dan juga cenderung kondusif dari kedua arah, baik itu dari arah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa dan juga ke arah Palimanan, ataupun juga sebaliknya dari arah tol Trans Jawa dan arah Palimanan menuju ke arah Jakarta. Kalau kami pantau pun juga nampaknya kendaraan ini pun juga tidak begitu padat dan juga tidak terlihat ataupun juga kami belum melihat adanya kepadatan ataupun juga kendala berupa kemacetan. Tidak hanya itu, untuk di area gerbang tol Cikampek Utama ataupun juga Cikatama 1, ini pun berdasarkan pantauan kami sekarang juga nampak kondusif, tidak terlihat adanya penumpukan dari antrian kendaraan yang akan melintas begitu ya, sehingga bisa dipastikan untuk pada malam hari ini cenderung kondusif untuk ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini. Nah, berdasarkan data Yudi dari pihak Jasa Marga mencatat sekiranya pada pukul 7 malam ini sudah ada kurang lebih 28.000 kendaraan yang melintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini. Dan memang apabila dibandingkan dengan 2 hari terakhir, yakni pada H-1 Natal dan juga pada hari Natal, pada hari ini nampaknya untuk kendaraan yang melintas cukup menurun begitu ya, mengingat untuk puncak arus mudik Nataru 2025 ini memang sudah berlangsung pada tanggal 24 dan juga 25 Desember 2025 nanti. Nah, dan juga Yudi, sehingga saat ini sebenarnya dari pihak Jasa Marga dan juga dari pihak Korlantas Polri masih terus bekerja sama untuk menerapkan adanya rekayasa lalu lintas kontraflow yang diterapkan secara situasional. Nah, untuk saat ini, per hari ini begitu ya, nampaknya dikarenakan volume kendaraan yang melintas ini masih cukup kondusif, sehingga dari pagi hari hingga malam hari ini untuk rekayasa lalu lintas kontraflow tidak diberlakukan. Ini berbeda dari kemarin, di mana kemarin pada saat sore hari dan juga siang hari sempat diberlakukan adanya kontraflow dari kilometer 47 dan juga 70. Nah, rekayasa lalu lintas kontraflow ini secara situasional masih akan terus diterapkan hingga esok hari. Tentunya bagi pengendara diimbau untuk mengecek jadwalnya di akun media sosial Korlantas Polri dan juga Jasa Marga. Yudi. Baik, terima kasih banyak laporannya, Amrina. Kami juga terus menantikan perkembangan situasi di sana ya. Semoga lancar terus ya. Terima kasih, selamat malam Amrina. Pemirsa, cegah kecelakaan lalu lintas, petugas merazia bus pariwisata di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Petugas masih mendapati satu bus yang nekat menggunakan klakson telolet-telolet yang telah dilarang. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat melakukan razia sekaligus ramcek kendaraan. Sejumlah bus pariwisata yang lalu lalang di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat tak luput dari razia petugas gabungan. Ramcek dipusatkan di Terminal Wisata Grafika Cikole demi memastikan keselamatan wisatawan di musim libur. Tak hanya kelengkapan surat, kondisi teknis kendaraan seperti rem, ban, hingga lampu jadi sasaran pengecekan. Sejumlah bus pariwisata yang terjaring razia dinyatakan layak jalan. Namun petugas masih mendapati satu bus yang nekat menggunakan klakson telolet yang telah dilarang. Kemudian kita ramcek kaitan kendaraan, ada beberapa kendaraan yang memang menggunakan telolet, cabut. Kemudian berikut dengan para supirnya, kita supirin, pastinya negatif. Pak, yang telolet kendaraannya sendiri Pak, tapi aman ya Pak? Aman, aman. Pak, yang telolet tadi gimana Pak hasilnya Pak? Kita cabut, ada beberapa bis yang masih menggunakan teloletnya, kita cabut, disaksikan oleh dari Kapolres. Sementara 12 sopir bus pariwisata yang menjalani tes urin dinyatakan bersih dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu iNews melaporkan. Ya, bertepatan pada masa libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang. Data pengelola bandara, jumlah penumpang pesawat mencapai 148.000, pergerakan pesawat 1.139 penerbangan. H+1 Natal, Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati ribuan penumpang.
Antrian penumpang juga terlihat di counter check-in penerbangan domestik. Kebanyakan penumpang memilih untuk terbang hari ini karena sudah mendapatkan libur. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang mulai menurun karena puncak arus libur Natal sudah terjadi 4 hari lalu. Hari ini jumlah penumpang berkisar 148.000, sedangkan pergerakan pesawat 1.139 penerbangan. Sementara tujuan favorit masih didominasi rute Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus libur Nataru gelombang kedua akan terjadi pada 28 Desember seiring banyak yang melakukan cuti akhir tahun. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kondisi arus penumpang libur Natal di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Wapres juga menyapa para penumpang, petugas KAI, dan pengemudi ojek online. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun meninjau kondisi arus penumpang di Stasiun Tawang, Semarang pada musim libur Natal. Gibran memastikan kelancaran arus penumpang dan kondisi stasiun benar-benar nyaman untuk melayani penumpang. Gibran juga menyapa para penumpang dan petugas KAI di peron stasiun. Humas PT KAI Daup 4 Semarang menyebut Wapres Gibran mengapresiasi petugas stasiun Tawang yang melayani penumpang dengan baik. Ya, tadi belum seperti kita lihat tadi ya, melihat langsung fasilitas pelayanan kami dan juga proses beautifikasi di stasiun Semarang Tawang ini. Beliau tadi juga menyapa penumpang yang akan menggunakan kereta api di stasiun Tawang. Pesan apa yang disampaikan Pak kepada Daup? Ya, intinya sih kita lihat secara eksplisit ya, beliau mengapresiasi atas layanan yang ada di KAI Daup 4 khususnya di stasiun Semarang Tawang ini. Semarang Tawang ini, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh juga bagi yang lainnya supaya bisa memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat yang akan menggunakan fasilitas ini. Sebelum mengakhiri kunjungannya, Gibran bertemu puluhan pengemudi ojek online di depan Stasiun Tawang. Gibran juga melayani sejumlah pengemudi ojol yang ingin bersuah foto sambil membagikan sembako. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dudi Marendra, iNews melaporkan. Sekitar 19 juta orang pemirsa tercatat pergi berlibur ataupun pulang ke kampung halaman di masa libur Natal dan Tahun Baru 2026. Polisi mengantisipasi arus lalu lintas agar perjalanan para pemudik lancar dan aman. Berkali-kali ya kita menghimbau, memang perayaan Natal sudah selesai, perayaan Tahun Baru sudah kita persiapkan. Antara Natal dan Tahun Baru itu liburan. Ya, tempat-tempat wisata menjadi perhatian khusus. Jadi emergency plan di samping juga tata kelola pengamanan di tempat-tempat wisata, sampai ketika ada kondisi yang ekstrim kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasi kaitannya dengan cara bertindaknya seperti apa, koordinasi dengan Basarnas, koordinasi dengan stakeholder, ini sudah siap semua. Di samping ada pos pengamanan, pos pelayanan, ada juga pos siaga. Pos siaga itu ketika terjadi mungkin bencana, longsor, banjir, ini sudah ada cara bertindak yang sudah kita persiapkan.